warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore para pemirsa Nulis Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi bersama kami dalam acara The Light of Ramadan with Ustadz dan Ustazah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang yang senantiasa menemani suasana sore hari para pemirsa menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa, pada kesempatan sore hari ini kami kedatangan narasumber yang mana beliau ini adalah Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam, yakni Ustadz Adidi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya Ustadz Adidi? Alhamdulillah. Puasanya sejauh ini lancar ya? Alhamdulillah lancar. Oke, para pemirsa, nah pada kesempatan sore hari ini Ustadz Adidi akan menyampaikan sebuah materi yang mana bertema cara mencintai Al-Quran. Nah, bagaimana sih cara mencintai Al-Quran? Nanti Ustadz Adidi akan memberikan tips ya atau tutorial mungkin gitu ya Ustadz. Nah, agar kita menjadi hamba yang mencintai Al-Quran. Bagaimana Ustadz? Apakah sudah siap menyampaikan materi? Insya Allah siap. Baiklah para pemirsa, marilah kita simak. Ini dia materi dari Ustadz Adidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa usolli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli rizqi. Amma ba'd. Hadirin jamaah pemirsa Nulis Padang TV rahimakumullah. Nuzul Quran atau peristiwa pentingnya penurunan wahyu pertama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, merupakan momentum penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Nulis Padang TV yang dirahmati Allah, peristiwa yang terjadi saat malam dalam sepertiga akhir Ramadan itu selayaknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meraih hikmah puasa dalam Al-Quran. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya, karena hal tersebut merupakan jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung sebagai firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Hajj ayat 9. Hadirin jamaah pemirsa Nulis Padang TV rahimakumullah, sedemikian utamanya Al-Quran sehingga Rasulullah pernah bersabda, la hasada illa fi sinatain rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar rajulun atahu Allah ma lam fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tidak diperbolehkan untuk hasad, iri, kecuali terhadap dua golongan. Yang pertama, orang yang diberikan ilmu Al-Quran oleh Allah, kemudian ia membacanya siang malam. Dan orang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia pun menginfakkannya siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah pemirsa Nulis Padang TV rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita akan tingginya kedudukan seorang muslim yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran dan juga menunjukkan pentingnya Al-Quran bagi seorang muslim. Bagaimana tidak? Al-Quran adalah kalamullah yang terjaga keasliannya, kalam Allah yang dapat memberikan syafaat dari kiamat kelak, kalam Allah yang membaca satu hurufnya saja dihitung 10 kebaikan. Kalam Allah yang dengannya umat Islam pernah meraih kejayaan.
menguasai berbagai peradaban pada masanya, yang dari kajian keilmuan di dalamnya melahirkan berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan yang akhirnya membawa umat Islam dalam puncak peradaban. Kalam Allah yang menjadikan umat Islam masa sekarang menjadi terpuruk dalam titik nadir peradaban karena meninggalkannya, mengacuhkannya, mengabaikannya, enggan membacanya, tidak mau memahaminya, malas mengkajinya, dan mengimplementasikannya maknanya. Maka sudah sepatutnya lah kita kembali menjadikan Al-Quran sebagai sarana kita untuk mendapatkan kemuliaan, wasilah meraih kejayaan dengan cara menyintai Al-Quran. Menyintai Al-Quran adalah dengan membersamai dan berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap saat membaca, memahami, merenungi, dan mengimplementasikan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Hadirin pemirsa Nuris Padang TV, rahimakumullah. Jika kita baca dalam berbagai kitab sirah, kita akan menemukan berbagai fakta bahwa pada masa awal Islam, para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Al-Quran. Setiap deretan ayat yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW bagaikan hadiah yang sangat berharga bagi dirinya. Para sahabat meluangkan waktu untuk menghafal, memahami dan merenungi serta mengimplementasikan isi kandungan maknanya. Demikian pula generasi setelah sahabat, tabi'in, yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman-teman sehari-harinya. Hadirin pemirsa Nuris Padang TV yang dirahmati Allah, banyak orang yang mengaku mencintai Al-Quran, tapi dalam sehari-harinya ia lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada berlama-lama duduk bersama Al-Quran. Bagaimana mungkin dia dikatakan mencintai Al-Quran, sementara dia lebih tahan berlama-lama menggunakan keyboard ponsel daripada memegang Al-Quran. Tidak mampu menahan rasa kantuk menghampiri saat menyentuh Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan pajangan di rumah, yang hanya dibaca saat awal Ramadan dalam setiap tahunnya. Al-Quran mungkin diinstal juga dalam gadgetnya, namun hanya dibaca ketika sempat saja. Bandingkan ketika kita membaca berita terbaru atau info terbaru lainnya di gadget kita, di WhatsApp kita, di Facebook kita, dan yang lain-lainnya yang ada di gadget. Sangat jauh sekali perbandingan durasi membaca Al-Quran dengan aktivitas membaca hal lainnya. Bagaimana kita bisa yakin dengan ucapan kita bahwa kita benar-benar menyintai Al-Quran, sementara perilaku kita, tindakan nyata tidak membuktikan kebenaran ucapan kita? Bukanlah itu bukti kemunafikan kita. Hadirin pemirsa Nuris TV yang dirahmati Allah, menyintai adalah sesuatu hal yang perlu usaha dan butuh perjuangan, termasuk juga menyintai Al-Quran. Ada beberapa cara agar mampu menyintai Al-Quran, diantaranya yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di sini bukan soal kuantitas tapi kualitas, yaitu membaca dengan tartil dan memahami kandungan maknanya. Sebab dengan memahami maknanya akan tersingkap keindahan Al-Quran. Hal ini perlu menjamin manajemen waktu dan latihan agar senantiasa istiqomah supaya terbiasa dalam keseharian. Kedua, senantiasa membaca tentang keagungan dan kemukjizatan Al-Quran. Sebab dengan banyak membaca keagungan Al-Quran, hati akan terpaut untuk selalu membaca Al-Quran dan berusaha untuk memahaminya. Ketiga, memperbanyak membaca sejarah para sahabat, ulama salaf, dan biografi ulama ahlul membaca Al-Quran.
yang gemar membaca Al-Quran dan mengabdikan diri untuk Al-Quran, serta terdapat uswah, teladan untuk ditiru dan diinspirasi untuk diikuti. Keempat, berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan mencintai Al-Quran dan mencapai cintanya, karena doa adalah senjata orang mukmin. Allahumma rzuqni hubbul Quran wasauqil ila qiraatihi. Ya Allah, anugerahkanlah aku menyintai Al-Quran dan rindu membacanya. Hadirin jamaah pemirsa Nuris Padang TV rahimakumullah, seseorang yang Allah anugerahkan cinta terhadap Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan anugerah iman. Jika iman sudah dalam dada, maka mudah baginya mendapatkan ridha Allah dan masuk surga Allah Ta'ala. Maka marilah, selagi kita masih diberi nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat usia, masih menemui bulan Ramadan yang mulia tahun ini, di bulan turunnya Al-Quran ini, kita tingkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran dengan membaca, memahami, merenungi, serta mengimplementasikannya, kandungan maknanya pula, sehingga umat Islam bisa meraih kembali kejayaan, memimpin kembali peradaban, dan kita mendapat kemuliaan di hadapan Allah, Zat pemilik alam. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan pada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, dan mungkin demikian yang dapat tip-tip yang dapat kami sampaikan untuk pemirsa dan untuk saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Adidi atas materinya pada sore hari ini. Nah, sedikit dari yang disampaikan Ustaz Adidi, saya tadi merekam satu poin yang mana kita tidak boleh mempunyai rasa iri atau dengki kecuali terhadap dua golongan ini. Nah, berarti kita boleh dong iri terhadap dua golongan ini. Yang pertama adalah ahli Quran yang mana ia membacanya siang dan malam. Kemudian golongan yang kedua adalah hamba yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia menginfakkannya siang dan malam. Nah, jadi kita boleh iri kepada dua golongan tersebut. Nah, seperti yang disampaikan Ustadz Adidi, ahli Quran, cara mencintai Al-Quran. Ciri-ciri orang yang mencintai Al-Quran, yakni ia memperbanyak membacanya, gitu ya Ustadz. Maka itu bisa dikatakan bahwa kita mencintai Al-Quran. Kalau memang kita mencintai Al-Quran hanya ngomong di mulut saja, tetapi kita tidak mempraktekannya, kita tidak istiqomah membaca, meskipun itu memang sulit ya Ustaz, tantangan sekali, apalagi setiap hari kita harus deres bahasanya itu ya. Oke, jadi itu adalah ciri-ciri atau tips yang disampaikan oleh Ustadz Adidi mengenai cara mencintai Al-Quran. Terima kasih banyak Ustadz, semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan juga pada kita semua dan pemirsa pada umumnya. Nah, pada pemirsa Nuris Padang TV, tetap saksikan selalu kami The Light of Ramadan di Ustadz dan Ustadzah Lembaga Pendidikan Nurul Islam Barat Padang Lumajang setiap hari menjelang berbuka puasa selama bulan suci Ramadan. The Light of Ramadan, kokohkan hati dengan iman, taklukkan dunia dengan Al-Quran. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kami akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.